Hakim-Hakim 16 ayat 30. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ini adalah cerita tentang Simson. Bagaimana ketika ia mati dikatakan ia membunuh lebih banyak, bahkan raja-raja kota-kota Filistin semuanya mati karena pengorbanan Simson. Simson pada waktu matinya ia dihina, dia buta, bahkan dia ditertawakan karena dia tidak mempunyai kekuatan lagi. Waktu dia hidup dia dapat merobek mulut singa. Dengan rahang keledai dia bisa membunuh 1000 orang sekaligus. Tetapi kemudian dia kehilangan kekuatannya. Dia kehilangan kemuliaannya. Dia dibutakan. Dia diejek-ejek. Gambaran ini sebenarnya seperti menggambarkan tentang Kristus. Di dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Kristus berjalan di Galilea melakukan mujizat. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, meredakan badai. Tetapi dia datang bukan untuk dielu-elukan karena mujizat-mujizat yang dia lakukan. Bahkan dia datang bukan hanya untuk membangkitkan Lazarus yang mati. Karena di dalam mujizat-mujizat yang telah ia lakukan, dosa tetap berkuasa atas manusia. Karena musuh terbesar bagi manusia adalah dosa, kuasa dosa, dan akibat dosa, yaitu maut. Itu sebabnya Yesus telah memilih kehendak Bapa. Di dalam kelemahan, di dalam kehinaan, direndahkan, disalib, disiksa. Justru dalam keadaan seperti itu, dia menyatakan kemuliaan Bapa yang sesungguhnya. Yaitu dosa semuanya sudah diselesaikan. Penghukuman akibat dosa sudah ditanggungnya. Sehingga maut tidak pernah berkuasa lagi. Sehingga di dalam kematian Yesus, dia telah menyatakan kemuliaan yang lebih besar daripada ketika ia hidup. Itu sebabnya Paulus menuliskan bahwa salib Kristus adalah kehinaan bagi orang-orang yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan dan kehinaan. Tetapi pemberitaan tentang salib adalah kekuatannya Bapa. Itu sebabnya Paulus di kitab Roma mengatakan, sebab itu aku tidak malu, for I am not ashamed for the gospel. Yang memberikan keselamatan, Injil memberitakan keselamatan itu adalah kekuatannya Bapa. Ketika Yesus disalib dan dipermalukan, justru Bapa menyatakan kemuliaan yang sesungguhnya. Dosa sudah dikalahkan. Kita bukan lagi orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang kudus. Itu sebabnya Paulus katakan, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan biarlah kita menjadi percaya, karena di dalam kita ada kekuatan yang besar yang Tuhan Yesus telah berikan untuk kita menang, berhasil, sukses, sembuh, pulih, mengampuni, penuh kasih, penuh anugerah, dan hidup bagi kemuliaan Bapa. Diberkatilah kita semua. Shalom.